Oke, jumpa lagi sahabat BW. Kali ini kita berangkat pagi, akan kita lihat apa kegiatan masyarakat pagi hari setelah sholat subuh. Jadi saya akan jalan-jalan sambil merekamnya. Oke, ikuti saya ya sahabat BW. Ayo kita jalan, kita lihat apa yang masyarakat lakukan di pagi ini. Oke, jalan. Ya, kita keluar dari gang rumahku. Oh iya, saya terdengar wiritan di musola Al-Mabrur masih belum selesai. Nah, ini di kampung masih sepi. Ini adalah jalan kampung di Jalan Jambangan Gang 2 Kota Pasuruan. Ini banyak masyarakat menanam sayuran di sebelah rumahnya di pinggir-pinggir jalan untuk memanfaatkan tanah kosong dan keindahan. Ini juga ada bunga-bunga. Nah, ini ada tempat kumpul-kumpul warga, juga banyak bunga-bunga yang ditata dengan rapi. Nah, di depan ini adalah ada pos kamling dan juga makam Mbah Mangkuyudo, yaitu istri dari Mbah Darmoyudo yang merupakan cikal bakal Kota Pasuruan. Nah, ini makamnya ya, Mangkuyudo, Mbah Mangkuyudo. Nah, ini makamnya. Di musola Nurul Islam ini jamaah masih berlangsung, masih belum selesai. Ini tadi sengaja berangkat agak lebih pagi dari biasanya karena rute jalan-jalan kita agak sedikit lebih panjang dari biasanya. Nah, ini pos kamling. Nah, di sini biasanya ini tempatnya Olijo, masih menunggu, belum datang. Kita nunggu di sini sebentar lagi
ibu-ibu di sekitar kampung ini akan berkumpul untuk belanja di sini. Kita tunggu sebentar lagi belico atau yang jualan keliling akan ngepost di sini. Kita tunggu sahabat BW ya, sebentar lagi. Ya, masyarakat mulai, ibu-ibu mulai banyak yang berkumpul. Namanya ibu-ibu atau emak-emak kalau sudah berkumpul ya gitu, rame, ngerumpi. Rame dah. Nah, juga ada anak-anak yang mulai bersepeda. Rame, mulai rame. Sementara mobil belico yang ditunggu masih belum datang. Nah, ngerumpi semakin asik. Akhirnya yang ditunggu oleh emak-emak datang, langsung diserbu. Rame. Ini namanya belicoan Anjar. Jadi yang jualan suami istri, ini yang selalu ditunggu. Dan pembelinya ini lumayan agak jauh-jauh karena mungkin dianggap lengkap jualannya di sini. Rame. Rame. Wes rame rebutan wes. Ibu-ibu rebutan. Nah, itu ada yang baru datang untuk berkumpul di sini. Ini jajan-jajan. Nah, itu jualannya macam-macam. Ada ikan, ada pisang, ada kue. Ya, sudah mulai ribut ini, mulai saling berebut, takut nggak kebagian. Ya salah, mama emang gitu. Tapi ini serunya ada di situ. Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya, sahabat BW. Kita mulai jalan lagi, ayo. Oke, kita tinggalkan Anjar, kita melangkah ke perjalanan berikutnya. Nah, ini hasil dari Anjar belanja
kerupuk. Kita tidak belok, kita lurus saja ya. Nah, di depan itu juga orang jualan khusus daging ayam potong. Itu barusan terdengar harganya seperempat 11.000. Jadi kalau 1 kilo 44.000 daging ayam potong. Nah, kita sudah di depan sekolahan ini. Nah, ini SD Purworejo 3. Nah, ini ada banner membuka pendaftaran. Nah, kemudian sudah ada petunjuk Anda memasuki kawasan wajib masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, ini sangat rindang, sahabat BW. Lokasinya kecil tapi tanamannya banyak. Nah, ini kapan nama lembaganya. Kita lanjut. Nah, ini di depan juga ada orang jualan lagi, ada belijo lagi. Jalanan di Gang 2 ini Jambangan memang sudah diaspal sejak lama, dan mungkin setelah ini akan diaspal lagi. Nah, ini ada kafe yang sudah ramai walaupun masih pagi. Banyak orang sarapan di situ. Nah, ini juga ada tempat belanja juga, belijoan juga. Jadi sudah banyak tempat. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4 belijoan di pagi hari, karena memang kalau mau ke pasar jauh. Dan enaknya belanja di belijo itu barang-barangnya lebih bagus. Karena apa? Kalau kita belanja ke pasar sendiri, kita mungkin malah gak bisa milih. Tapi kalau orang belijoan ke pasar itu sudah langganan, jadi dia diberikan yang terbaik oleh penjual yang di pasar. Kalau kita ke pasar sendiri mungkin mau milih-milih malah diomelin. Nah, itu bedanya. Pilihannya juga banyak. Kalau belijoannya besar seperti Anjar barusan, ya pilihannya banyak, makanya rame. Jadi pembelinya tidak di sekitar pos Kampling itu saja, tapi jauh-jauh. Karena itu tadi, barangnya banyak, orangnya ramah, harganya miring katanya mak-mak. Kemudian kalau mau lebaran dapat bingkisan daster. Nah, itu daya tariknya. Nah, ini kita keluar dari Gang 2, sudah menuju Jalan Raya Pangsut atau Jalan Raya Panglima Sudirman. Ini hari Sabtu, nanti jalan ini jam 7 pagi ditutup sampai malam. Jadi ini nanti sepanjang jalan Panglima Sudirman ini ditutup. Sekarang masih buka. Jadi kepada sahabat BW semua, apabila hari Sabtu dan Minggu, hindari jalur ini karena ditutup total. Mungkin cari alternatif
jalur yang lain karena masih banyak jalur yang dibuka. Nah, ini ada warung-warung di pinggir jalan tuh sudah mulai siap-siap untuk jualan. Ini sudah banyak kendaraan lalu layang di jalan raya ini. Ini banyak tanaman-tanaman di pinggir jalan. Orang-orang sudah mulai senang menanam, sehingga di beberapa tempat itu walaupun masih belum semua, ada tanaman-tanaman bunga yang sengaja ditanam, ditata rapi di depan rumahnya atau di pinggir-pinggir jalan untuk menambah keindahan kota. Nah, ini juga saya suka tempat sampah ini, bagus, memanfaatkan limbah dari ban bekas kemudian diolah atau dibentuk, dicat seperti stroberi. Kita sudah sampai di depan Bank Mandiri, dan ini adalah SMA Katolik MGR Sugiya Pranata, dan ini adalah Bank Mandiri di Kota Pasuruan. Ini satu-satunya Bank Mandiri ya di Pasuruan. Kemudian ada Bank BRI Syariah. Kita lihat di beberapa tempat ada tempat pencucian tangan yang telah dibuat oleh pemerintah kota agar masyarakat terlayani untuk cuci tangan yang lewat di pinggir jalan. Nah, ini Bank BRI Syariah. Ya, ini abang becak sudah mulai keluar untuk mencari rezeki. Nah, jam sekian ini lampu kota sudah dimatikan, tapi tidak gelap karena memang sudah agak sedikit terang. Ini sudah mulai ramai ini, sahabat BW, lalu lalang masyarakat untuk belanja, untuk kegiatan yang lain. Apalagi Sabtu ini sebentar lagi akan ditutup, jadi banyak yang keluar lebih awal. Ini kantor PLN Pasuruan. Nah, di depan kantor PLN itu ada warung koplak. Dan ada gambarnya Atta Halilintar kayaknya. YouTuber nomor 1 kita. Nah, ini ada becak yang asik nih, penuh dengan lampu warna-warni, becak motor. Jadi sekarang becak-becak mungkin separuh sudah berubah menjadi becak motor atau biasa disebut bentor, memakai mesin diesel, jadi tidak mengayuh lagi, tidak mancal lagi. Tapi masih banyak juga becak-becak yang konvensional. Nah, ini ada Bank Muamalat, ini masih baru, belum atau sekitar 1 bulan ini. Kemudian terlihat itu tandon air PDAM, kelihatan di atas kan, tandon air PDAM.
lampu lalu lintas masih belum diaktifkan, jadi masih bebas, tapi juga harus hati-hati karena di simpang 3 ini semuanya jalan, jadi harus benar-benar hati-hati. Wah, ini mulai golongan pegiat sepeda goes ini sudah mulai muncul ini. Nah, itu juga banyak goes. Nah, itu ya banyak ini sejak sekolah libur, kegiatan goes atau mancal ini semakin banyak, semakin ramai karena anak-anak tidak sekolah itu libur, apalagi sekarang Sabtu kantor-kantor libur, akhirnya banyak, ini mulai banyak, dari sepeda yang mahal sampai sepeda yang kuno. Nah, ini juga gitu, sambil mengawal anaknya. Nah, ini abang penyapu jalan sudah mulai tadi, ini sudah bekerja, ini sudah kelihatan bersih. Jadi mereka dibagi per blok-blok gitu untuk menyapu di wilayahnya setiap pagi, sehingga kota ini akan selalu bersih. Ini kantor Telkom. Jadi di sini memang banyak perkantoran. Ini kantor apa ya? Dispenda. Ya. Nah, ini abang yang mulai nyapu sejak pagi tadi. Badan Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan. Nah, jadi ini kantor di bawah naungan Jawa Timur. Ada apotek, kimia, farma, ya. Jadi di sini ini banyak perkantoran di sepanjang jalan Pangsut. Nah, ini ada lagi yang goes tetap pakai masker. Nah, ada juga yang lari nih, mas-mas ini. Iya, tetap semangat. Ini adalah kantor Kejaksaan Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Di depannya ada Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah. Nah, ini sahabat TV, tempat cuci tangan yang disediakan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Nah, ini mudah-mudahan awet dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dengar-dengar kabar ada beberapa yang kerannya hilang, tapi mudah-mudahan itu sekedar berita bohong saja. Mudah-mudahan kita semua mampu merawatnya, karena ini untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Ini, nah ini sambil belanja kayaknya, ini di sepedanya ada plastik. Nah, sambil belanja. Kalau mau menikmati ikan bakar segar, wah ini macam-macam menunya, tinggal pilih saja, tapi masih belum buka, masih masak orangnya. Nah, ini ya banyak menunya. Ini Alfamidi.
Jadi bukan hanya saya saja yang jalan-jalan sambil bawa kresek. Bapak itu juga jadi memanfaatkan jalan-jalan sambil belanja. Ya. Nah, biasanya saya lewat sini, sahabat Dewi, tapi ini ternyata ditutup. Mungkin karena memang nanti pada saat Jalan Pangsut ini ditutup, maka semua gang yang punya akses ke Jalan Pangsut ini semuanya ditutup. Jadi benar-benar tidak bisa lewat sini. Nah, itu bentor. Ya. Waduh, kesalip aku ambil Pak Haji nek mlaku banter. Nah, ini adalah rumah dinas wali kota Pasuruan. Ya, jika di Jalan Pangsut ini ya, komplek rumah dinas wali kota Pasuruan. Ini pintu masuknya saja. Di dalam banyak gedung, luas banget, banyak gedung di dalam. Nah, ini kantor pajak. Ya, kantor pajak. Jadi di depan kantor rumah dinas Pak Wali itu ada kantor pajak. Nah, ini Gang Darmoyuda Utama. Saya masuk sini karena ini jalur pulang ke rumah, ya. Karena sudah mulai terang. Ini kantor pajak. Jadi kalau mau bayar pajak ke sini. Tapi sementara ini semuanya masih serba online. Kantor ini akan dibuka pada 14 Juni. Pelayanan secara langsung. Ya. Dulunya sampai 29 Mei, tapi terus diperpanjang. Tidak tahu setelah 14 Juni ini mungkin diperpanjang lagi atau tidak. Kita tunggu pengumuman berikutnya dari kantor pajak. Nah, ini ini dulu namanya Kampung Porodeso, tapi dalam perkembangan berikutnya diberi nama Jalan Darmoyuda karena di kompleks ini ada makam Adipati pertama Pasuruan, yaitu Mbah Darmoyuda. Kalau yang tadi adalah makam Mbah Mangkuyuda, istrinya. Nah, di sini banyak kos-kosan karena banyak pegawai pajak yang kos di sini. Nah, ini adalah masjidnya kantor pajak, tapi juga untuk umum, juga dibuka untuk umum. Jadi di sini dan di Jambangan tadi jalan kampung sudah diaspal memang. Jadi bukan paving atau cor-coran, tapi diaspal. Nah, ini protokol kesehatan Masjid At-Taqwa. Jadi setiap jamaah diwajibkan melakukan tahapan-tahapan ini untuk sholat di Masjid At-Taqwa kantor pajak Pasuruan. Wah, ada patung singa besar, sahabat dulu. Ini tempat ada gedung olahraga di dalam, tapi banyak tempatnya burung juga di sini. Ini gedung serbaguna yang disewakan, bisa untuk event-event olahraga atau ini jelas lomba burung. Kemudian juga untuk pesta pernikahan bisa nyewa.
Di sini di beberapa rumah mereka menyediakan sendiri tempat cuci tangan dengan variasi mereka masing-masing. Ada yang dari galon, ada yang dari limbah. Ini juga ada seperti ini. Hampir di tiap rumah di sini ada memanfaatkan peralatan yang ada. Jadi tidak perlu beli lagi sepertinya, tinggal membeli kerannya saja kemudian disambung ke timba atau ada yang galon tadi. Nah, ini kita menuju ke komplek pemakaman Mbah Darmoyudo. Kalau di sini paving ya, ini dulu dipaving oleh P2KP atau sekarang istilahnya PNPM dari BKM Erlangga Kelurahan Purworejo. Ini proyek paving dan saluran air. Nah, inilah komplek pemakaman Mbah Darmoyudo, Adipati Bupati Pasuruan kedua. Nah, ini di Duku Porodeso atau yang sekarang disebut Darmoyudo. Kalau dulu Porodeso, sekarang disebut Darmoyudo. Nah, ini ini posisinya di belakang kantor Kabupaten Pasuruan. Kita terus melangkah sahabat BW menuju perjalanan pulang ke rumah. Sudah mulai terang. Orang bersepeda keliling kampung ada beberapa. Nah, di sini mulai aspalan lagi. Kalau tadi akses menuju ke pemakaman Mbah Darmoyudo tadi paving, itu kalau terus menyusuri sungai di sebelah kantor Kabupaten Pasuruan. Ini dulunya jalan sawah, tapi sekarang sudah di paving jadi jalannya bagus. Nah, di warung ini siap-siap buka karena sudah ditata dengan rapi. Nah, di sini banyak orang menanam sayuran, menanam bunga di pinggir-pinggir. Nah, ini adalah lapangan Darmoyudo yang dipakai sepak bola, latihan sepak bola, dan ini dirawat karena kalau main di sini harus izin. Ini benar-benar dirawat rumputnya, walaupun tidak bagus tapi sudah mulai baik dibanding dulu. Ini banyak warung-warung, bahkan ini ada kedai juga. Nah, di Darmoyudo ini saya suka karena banyak bunga-bunga di pinggir jalan yang sengaja ditanam oleh warga. Nah, seperti ini adalah memanfaatkan bekas tempat air minum. Nah, ini pos ngamlingnya. Ada PAUD ini masih tutup karena anak-anak sekolah masih diliburkan kemungkinan sampai akhir tahun ini.
Nah, kalau di sini sepertinya tempat cuci tangan ini sama. Mungkin ini diusahakan oleh RT, ini mungkin satu RT. Ini sama dengan yang di depan itu juga sama. Nanti di gang berikutnya juga sama. Jadi memang usaha dari masing-masing warga berbagai macam cara dengan satu tujuan, untuk membiasakan masyarakat cuci tangan. Ini ada burung-burung. Nah, ini sudah ada 3 yang sama, 4 dengan yang di depan. Berarti ini memang diusahakan oleh RT. Bahkan isi sabunnya pun sama, botolnya sama. Bagus. Iya. Selain memelihara tanaman, orang-orang sini juga ini memelihara burung dara dan ayam banyak. Ini balai RW 1. Nah, ini banyak warung-warung yang masih belum buka. Ini kalau sore rame ini. Nah, ini tanaman herbal jahe merah. Ini belica ini masih belum tutup, mungkin belum habis, jadi minggu habis baru tutup. Nah, ini banyak tanaman di pinggir-pinggir jalan seperti ini, suka benar ya. Nah, ini juga. Ini adalah wilayah Dharma Yuda yang sudah paling ujung. Sebentar lagi akan memasuki kampung Jambangan, tepatnya Jambangan 2, RT 8, RW 2. Nah, itu. Nah, sudah ada gapura tapal batas, walaupun kecil, tapi ada batasnya. Ini adalah partisipasi murni dari warga. Nah, ini ya sebentar lagi kita yang memasuki Jambangan 2 RT 8. Iya. Nah, ini pos kambingnya kecil tapi asik. Ya. Nah, kalau Jambangan ini sudah RW 2, tadi kalau Dharma Yuda itu RW 1. Ada tower. Nah, di sini juga banyak tanaman juga. Nah, ini masih baru sahabat TV, milik tetanggaku, masih baru. Bagus. Lihat itu, bagus banget, suka lihatnya. Nah, ini juga ada tempat cuci tangan. Jadi hampir di setiap rumah atau setiap gang itu sekarang sudah ada tempat cuci tangan. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita bisa mampir untuk cuci tangan di depan rumah warga yang sudah menyediakan tempat cuci tangan tersebut. Nah, ini juga banyak tanaman.
Wih, bagus. Jalan-jalan. Ngomong pray. Sampai Januari. Nah, ini ada. Nah, ini gang rumahku sahabat BW. Tulisan 17 terbalik. Ini sudah mulai rusak. Nah, anak itu apa, jahil. Nah, ini dulu cor-coran, tapi akibat penggalian pipa gas LPG ke rumah warga hancur. Ya karena langsung dicor, tapi tidak banjir, langsung hancur. Ini rusak semua di gang saya ini. Jadi di sini sudah tidak memakai tabung LPG, tapi di rumah-rumah warga itu sudah ada pipa gas yang ada meteran kayak gini. Nah, semua warga sudah punya seperti itu. Nah, ini jalurnya rusak. Nah, kita memasuki daerah banjir. Nah, beberapa langkah lagi sudah sampai di rumahku. Nah, ini sahabat BW, gerbangnya masih tertutup. Oke sahabat BW, itulah tadi perjalanan saya keliling-keliling kampung di pagi hari untuk melihat aktivitas warga apa yang dilakukan di pagi hari. Nah, sampai di sini saja ya. Tunggu video saya berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik tanda lonceng agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, dadah sahabat BW.